Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dea Tania Nurniayah dengan NIM 2261210076 dari kelas 5C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal UAS, akhlak, dan tasawuf. Jawaban soal nomor 1. Berikut klasifikasi mazhab, tokoh, dan konsep tasawuf. Yang pertama yaitu tasawuf sunni. Tasawuf sunni fokus pada pembersihan jiwa dan pengalaman ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Mazhab ini menekankan pentingnya akhlak yang baik dan ibadah yang sesuai dengan syariat. Adapun tokoh-tokohnya Al-Junaidi Al-Baghdadi dan Hasan Al-Basri, yang mana memiliki konsep ajaran yaitu pembersihan jiwa melalui ibadah, penekanan pada akhlak mulia dan perilaku baik, serta menghindari segala bentuk bid'ah dalam praktik spiritual. Yang kedua yaitu tasawuf falsafi. Tasawuf ini menggabungkan unsur-unsur filsafat dan ajaran tasawuf, seringkali membahas konsep-konsep seperti kesatuan wujud, wahdat al-wujud. Adapun tokoh-tokohnya yaitu Ibnu Arabi dan Al-Hallaj, yang mana mereka memiliki konsep ajaran yaitu kesatuan wujud antara pencipta dan ciptaan, pengalaman mistis yang membawa pada pemahaman lebih dalam tentang Tuhan, dan penekanan pada cinta ilahi dan pengalaman spiritual. Yang ketiga yaitu tasawuf syi'i. Tasawuf ini lebih menitik beratkan pada hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan melalui ajaran-ajaran para imam dalam tradisi Syiah. Adapun tokoh-tokohnya yaitu Imam Ali dan Imam Ja'far al-Shadiq, yang mana memiliki konsep ajaran yaitu penekanan pada peran imam sebagai pemandu spiritual, hubungan langsung antara hamba dan Tuhan tanpa perantara, serta praktik-praktik spiritual yang berlandaskan pada ajaran Syiah. Selanjutnya, tasawuf akhlaki. Mazhab ini fokus pada pengembangan akhlak dan moralitas sebagai dasar dari praktik tasawuf. Adapun salah satu tokohnya Abdul Qadir Al-Jailani, yang mana memiliki konsep ajaran yaitu pembentukan karakter melalui latihan spiritual dan penekanan pada perilaku baik sebagai cerminan cinta kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu tasawuf praktis atau amali. Tasawuf ini lebih menekankan pada penerapan langsung dalam kehidupan sehari-hari untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun salah satu tokohnya yaitu Jalaluddin Al-Rumi, yang mana memiliki konsep ajaran yaitu praktik zikir, meditasi, dan ibadah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan pengalaman langsung dalam menjalani ajaran tasawuf sehari-hari. Jawaban untuk soal nomor 2 yaitu ada 3 macam taubat. Menurut Syekh Zunun Al-Misri, yaitu yang pertama, taubat orang awam atau taubat al-awam. Taubat ini adalah bentuk taubat yang paling dasar dan sering dilakukan. Dalam hal ini, seseorang bertaubat karena melakukan dosa dengan perbuatan fisik, seperti mencuri, berbohong, atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Tujuan utama dari taubat ini adalah untuk kembali ke jalan yang benar dan menghindari perbuatan dosa di masa yang akan datang nanti. Yang kedua, yaitu taubat orang khusus atau taubat al-khas. Tingkat kedua taubat ini berkaitan dengan kesadaran yang lebih dalam terhadap kesalahan, yaitu kelalaian dalam mengingat Allah. Selain bertaubat dari dosa-dosa yang tampak, seseorang juga perlu menyadari dan memperbaiki sifat-sifat buruk seperti dengki, sombong, dan riya. Taubat pada tingkat ini melibatkan usaha untuk menjauhkan diri dari godaan setan dan menyadarkan hati akan rasa bersalah atas kelalaian dalam beribadah serta dalam mengingat Allah. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu taubat orang khusus yang khusus atau taubat Dan yang ketiga yaitu taubat orang khusus yang khusus atau taubat al-khas al-khas. Ini adalah tingkat taubat yang paling tinggi menurut Zunun Al-Misri. Pada tahap ini, seseorang tidak hanya menyesali dosa yang telah diperbuat, akan tetapi juga berusaha menghindari segala hal yang bisa menjauhkan dirinya dari Allah. Taubat pada level ini melibatkan penyesalan yang mendalam atas kelalaian dalam memikirkan dan mengingat Allah,
serta merupakan usaha untuk menjauhi segala sesuatu yang dapat menghalangi hubungan batin dengan Allah. Jawaban soal nomor 3, adapun penjelasan dan contohnya, yang pertama syariat. Syariat adalah hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh Allah untuk umat manusia melalui wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW. Syariat mencakup segala aspek kehidupan, mulai dari ibadah, perilaku, moral, hingga aturan-aturan sosial. Contohnya, perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan merupakan bagian dari syariat Islam. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 110. Yang kedua yaitu Thariqat. Thariqat merujuk pada jalan atau cara yang dilakukan oleh para sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini melibatkan berbagai praktik spiritual dan disiplin yang bertujuan untuk membersihkan hati dan mendekatkan jiwa kepada Tuhan. Contohnya, salah satu thariqat yang terkenal adalah thariqat Naqsyabandiyah yang mengutamakan zikir atau mengingat Allah secara berkelanjutan dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu hakikat. Hakikat berarti kebenaran atau realitas spiritual yang lebih dalam. Ini merujuk pada pemahaman tentang hakikat kehidupan, hubungan antara manusia dan Tuhan, serta pencarian makna sejati dari keberadaan kita. Contohnya, dalam konteks tasawuf, hakikat dicapai melalui pengalaman langsung dan pencerahan batin, di mana seseorang menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Selanjutnya, makrifat. Makrifat adalah pengetahuan yang mendalam tentang Allah dan sifat-sifatnya. Ini merupakan tingkat kesadaran spiritual yang lebih tinggi, di mana seseorang tidak hanya mengetahui tentang Allah, tetapi juga merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupannya. Contohnya, makrifat dapat dicapai melalui pengalaman spiritual yang mendalam. Misalnya ketika seseorang merasakan kehadiran Allah dalam doa atau meditasi, sehingga ia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang sifat-sifatnya atau sifat-sifat Allah. Jawaban untuk soal nomor 4, Syekh Abdul Qadir Isa dalam bukunya Al-Haqiq Anni At-Tasawuf menyebutkan 10 tanda yang menunjukkan adanya cinta ilahi atau mahabbah ilahiyah. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, senang bertemu Allah. Maksudnya, orang yang mencintai Allah akan merasa bahagia saat beribadah atau berdoa karena ia merindukan pertemuan dengannya. Rasa rindu ini mendorongnya untuk lebih banyak beramal. Dalam sebuah hadis disebutkan, siapa yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah juga senang bertemu dengannya. Yang kedua, mengutamakan kehendak Allah. Maksudnya, orang yang mencintai Allah akan lebih mengutamakan apa yang Allah inginkan daripada kepentingan pribadinya. Ia akan selalu menempatkan ketaatan kepada perintah Allah sebagai hal yang paling penting, karena cinta sejati kepada Allah memerlukan pengorbanan dan penyerahan diri. Yang ketiga, selalu mengingat Allah. Maksudnya, orang yang mencintai Allah akan selalu mengingatnya dan sering berzikir. Ini menunjukkan betapa dalam cintanya, sehingga lisan dan hatinya tak pernah lepas dari menyebut nama Allah. Yang keempat yaitu suka berduaan dengan Allah. Maksudnya, pecinta sejati biasanya ingin menghabiskan waktu bersama kekasihnya. Dalam hal ini, berkholwat atau menyendiri dan berdoa kepada Allah, terutama di malam hari, menjadi saat yang sangat berarti. Selanjutnya, tidak menyesal kehilangan apapun selain Allah. Maksudnya, seseorang hamba yang mencintai Allah tidak akan khawatir kehilangan harta atau apapun. Selama ia tidak kehilangan hubungan dengan Allah, kekhawatiran justru muncul saat ia merasa jauh dari Allah. Selanjutnya yaitu menikmati ketaatan. Maksudnya, bagi orang yang mencintai Allah, mentaati perintahnya tidak terasa sulit. Malah, mereka merasa bahagia melakukannya. Ini menunjukkan bahwa cinta kepada Allah membuat segala kewajiban menjadi ringan. Selanjutnya, bersikap lembut dan sayang pada semua ciptaannya. Maksudnya, cinta kepada Allah juga terlihat dalam sikap
penuh kasih terhadap makhluk lain. Orang yang mencintai Allah akan menunjukkan kelembutan dan perhatian terhadap semua ciptaannya. Kemudian muncul rasa takut atau khauf. Maksudnya, cinta yang tulus membuat seseorang takut kehilangan kasih sayang dan keridhaan Allah. Ketakutan ini bukan karena takut siksaan, akan tapi lebih karena khawatir menjauh dari cintanya atau cinta Allah. Kemudian, tidak pamer. Maksudnya, pecinta sejati biasanya tidak perlu menunjukkan cintanya kepada orang lain. Mereka menghormati dan memuliakan kekasihnya secara tulus tanpa pamer. Ini menunjukkan keikhlasan dalam cintanya kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu senang dan ridho pada Allah. Maksudnya, hamba yang benar-benar mencintai Allah akan merasa puas dan menerima segala takdirnya. Mereka tidak terpengaruh oleh hal duniawi dan tetap fokus pada hubungan mereka dengan Allah. Untuk jawaban soal nomor 5, berikut penjelasan dan contoh serta analogi logisnya. Yang pertama, wahdah al-syuhud. Wahdah al-syuhud atau kesatuan penglihatan adalah pandangan di mana seorang sufi merasakan bahwa hanya ada satu zat, yaitu Allah. Meskipun ada banyak makhluk, semuanya hanyalah bentuk nyata dari satu kenyataan yang sama. Contohnya, seorang sufi yang mencapai tingkat ini akan melihat segala ciptaan sebagai refleksi dari sifat-sifat Allah. Misalnya, saat melihat keindahan alam, ia tidak hanya melihat pohon atau bunga, tetapi merasakan kehadiran Allah di balik semuanya. Analogi logisnya, bayangkan sebuah lukisan besar dengan banyak warna dan bentuk. Meskipun terdiri dari berbagai elemen, lukisan itu tetap terlihat sebagai satu karya seni yang utuh. Yang kedua, wahdah al-wujud. Wahdah al-wujud berarti kesatuan wujud, yang mengajarkan bahwa tidak ada perbedaan antara pencipta dan ciptaan. Dalam pandangan ini, segala sesuatu yang ada adalah wujud dari zat Allah. Contohnya, Ibnu Arabi, tokoh penting dalam ajaran ini, mengatakan bahwa segala yang ada di dunia ini adalah manifestasi dari Allah dalam berbagai bentuk. Jadi, saat seseorang melihat sesuatu, ia seharusnya menyadari bahwa itu adalah bagian dari Allah. Analogi logisnya, bayangkan air yang mengalir di sungai. Meskipun air itu terlihat berbeda saat mengisi berbagai tempat seperti sungai, danau, atau laut, sebenarnya air tetaplah air, satu benda yang sama. Yang ketiga yaitu hulul. Hulul berarti inkarnasi atau masuknya Tuhan ke dalam makhluknya. Dalam pandangan ini, Tuhan dapat hadir langsung dalam diri manusia atau ciptaan lainnya. Contohnya, Al-Halaj terkenal dengan pernyataan Ana al-haq, saya adalah kebenaran, yang menunjukkan keyakinan bahwa Tuhan bisa hadir dalam dirinya. Analogi logisnya, bayangkan seorang aktor yang menghayati perannya hingga ia seakan-akan menjadi karakter tersebut. Meskipun ia tetap individu yang terpisah, ia mampu memainkan peran itu dengan begitu meyakinkan sehingga penonton merasa karakter itu benar-benar hidup. Dan yang terakhir yaitu ittihad. Ittihad berarti persatuan atau penyatuan, di mana jiwa seseorang menyatu dengan Tuhan tanpa kehilangan jati dirinya sebagai makhluk. Contohnya, Abu Yazid Al-Bustami menggambarkan pengalamannya di mana ia merasa bersatu dengan Tuhan saat beribadah, tetapi tetap menyadari bahwa ia adalah hambanya. Analogi logisnya, bayangkan dua aliran sungai yang bertemu dan mengalir bersama tanpa kehilangan jati diri masing-masing. Meskipun mereka menyatu menjadi satu aliran besar, masing-masing sungai tetap memiliki asal-usul dan ciri khasnya sendiri. Mungkin cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.